Dan nanti di akhirat Al-Quran bakal nemenin kalian saat kalian jalan menuju Sidratul Muntaha, saat kalian di alam kubur, saat kalian sakaratul maut, Al-Quran bakal nemenin. Karena kalian udah nemenin Al-Quran di dunia, nanti mereka bakal nemenin kalian di akhirat, bakal nolongin yang ada di neraka bisa diseret ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man salah wa la yaqta'u man wasalah wa la yasuqu man syakara wa la yaqiru man tawakkala alaihi. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menyempurnakan keimanan kita, yang telah memutuskan semua hamba yang kembali kepadanya, yang telah memutuskan lagi kepada hambanya yang ingin bergantung kepadanya, dan yang tidak menolak hambanya jika ingin meminta dan berdoa kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baiklah, hadirnya saya di sini akan memberikan sedikit motivasi yang insya Allah akan memberi manfaat kepada teman-teman sekalian sebagai motivasi bahwa menghafal itu nggak sesulit yang kalian pikir gitu kan. Padat-padatnya kegiatan di pondok, ya Anda pernah ngerasain padat banget di pondok tuh, mulai dari berangkat sekolah, belajar, tasrifan belum, ada eskul lain. Emang padat kan, tapi kalian nggak tahu di selingan itu ternyata tanpa kalian sadari ternyata ada waktu yang longgang, tapi kalian tidak dimanfaatkan dengan baik. Contohnya kata Ustazah di samping, katanya dari jam 1 sampai asar ya, katanya ada waktu yang lenggang dikit ya. Iya, sekolah sampai asar, menjelang asar kan kosong kan? Ya. Nah, seharusnya kalian di situ sedikit kayak mikir, wah kayaknya ini bisa nih untuk dipakai untuk menghafal gitu tuh. Nanti biar pas maghribnya kalian ngafal lagi itu kayak, oh udah nyantol nih. Setidaknya hanya dengan membaca dengan tartil aja itu bisa membuat kita hafal gitu tuh. Kayak di surah Al-Qiyamah ayat 15 sampai 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah kalian menggerakkan lidah kalian dengan tergesa-gesa karena ingin menguasainya. Karena semua itu yang kalian hafalkan itu bakal ada pertanggungjawabannya. Dan kedudukan seorang penghafal Al-Quran itu yang tinggi kan. Nah, Allah itu sudah menjanjikan kedudukan seorang penghafal Al-Quran itu di akhirat kelak bakal tinggi dari setiap bacaan ayat yang kalian hafalkan, yang kalian lakukan. Nah, setiap ayat itu bakal membuat kalian derajatnya tinggi. Kalau kalian misalnya Al-Baqarah ya ayat 1, baru Al-Baqarah. Nanti kalau kalian udah membaca Al-Baqarah ayat 2, ayat 3 sampai An-Nas, nah derajat surga itu bakal lebih tinggi gitu. Dan banyak keajaiban dari kalian menghafal Al-Quran. Mulai dari kalian mendapat syafaat. Pertama, syafaat ketika nanti di akhir kelak bagi yang sering membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, nanti di padang mahsyar dia akan ditutupi di atas kepalanya kan. Di padang mahsyar kan ini ya kayak panas gitu gak sih? Ya kan? Matahari nanti kayak bakal berapa jengkal gitu gak sih? Nah, nanti tuh kalau kamu sering membaca Al-Baqarah dan surah Al-Imran, nanti di padang mahsyar mataharinya bakal ditutupi sama awan, bakal ditutupi sama burung-burung yang sayapnya
melebar gitu tuh. Jadi kalian dingin gitu tuh. Nggak kayak orang-orang yang di luar sana tuh, kayak yang misalnya yang jarang pernah baca Quran gitu. Tapi dengan kalian punya sering membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, itu akan membantu kalian di padang mahsyar. Kalian bakal merasa dingin, gak kepanasan. Orang lain tuh udah kelelep kali sama kayak keringetnya gitu tuh. Nah, kalian merasa dingin gitu tuh. Saya ingin bertanya, biasanya Uhti itu paling banyak ngafal subuh apa maghrib itu? Tahajud, pas tahajud apa ba'da maghrib itu yang banyak gitu? Yang hafalannya banyak itu maksudnya Iya, maksudnya. hafalan baru gitu ya, bukan murojaah. Iya, malam. Waktu kapan gitu maksudnya? Iya. Begitu ya. Anak pribadi mah lebih kayak maghrib itu ngebaca doang, sekedar baca, tapi tartil. Jangan kayak auzubillahi gitu tuh, enggak, tapi kayak lebih pakai tajwidnya, marijul hurufnya, enggak dihafalin, cuma baca doang, enggak kayak ngafal gitu. Nanti pas subuh, pas tahajud, no, kan nggak tidur kan, ada waktu dikit dihafal, kayak tiba-tiba kayak nggak tiba-tiba sih, kayak nyantol akhirnya gitu. Kalau dibaca lagi pas subuh cuma kayak baca 2 kali doang gitu tuh, nanti nyantol sendiri. Karena apa? Pas maghribnya kita udah ngebaca, walaupun nggak banyak, cuma kayak pelan-pelan gitu, nggak kayak cepet-cepet gitu. Berarti yang penting waktu baca tartilnya itu fokus ya, Iya. fokus gitu. Terus untuk satu hari hafalnya biasanya berapa lembar atau berapa halaman? Kalau paling dikit biasanya sehalaman, tapi kalau emang kegiatannya nggak terlalu padat, kan segitu mah udah padat ya. Jadi kalau dicuri-curi waktu gitu, pas lagi KBM hafal gitu, bisa selembar gitu. Nah, ini pintar mencuri waktu kamu. Jadi memang kalau orang mau pintar, orang mau sukses itu harus pintar mencuri waktu. Jadi kalau orang pengen sukses itu memang harus kuat, keinginannya tuh harus kuat. Bagaimana supaya hafalan saya banyak? Jadi tadi mencuri-curi waktu, selain waktu luangnya dimanfaatkan dengan baik, pada saat ada peluang-peluang waktu kosong juga dimanfaatkan dengan baik. Oke, itu pertanyaannya Utirurah, Masrurah. Yang lain silahkan. Untuk Aidanya di sini, masih di sini, nanti mau berangkat lagi ke pondok soalnya, ya. Oke, silakan. Mau nanya lagi. Oh, masih mau nanya lagi? Ya silakan. Masrurah lanjut. Cara menguatkan hafalan, membagi waktu murojaah sama ziyadah gitu, Bu. Cara menjaga hafalan. Biar kuat aja hafalannya. Biar kuat hafalannya. Terus kemudian cara membagi waktu untuk ziyadah dan murojaah. Oh, gitu. Ya, Di Aida kenangkat ya. Ya, silakan. Kalau di sono kan ngafalnya maghrib ya. Nah, nanti tuh setiap hari Jumat, Kamis Jumat gitu, Kamis Jumat Sabtu, itu tuh waktunya murojaah. Jadi dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu waktunya ziyadah, fokus ziyadah. Nanti Kamis Jumat Sabtu itu fokus murojaah. Dan murojaahnya itu biar nggak lupa dengan hafalan sebelum-sebelumnya, dibonceng. Jadi kalau emang dia dapat 5 lembar, berarti dia dibonceng dari awal. Jadi nanti dari lembar pertama, kedua, ketiga, dan keempat dan kelima itu dia hafal gitu. Jadi nanti mau melanjutkan ke lembaran berikutnya, dia kan udah fokus tadi yang itu tuh, yang udah dibonceng. Soalnya biasanya dengan kita membonceng hafalan kayak gitu, kita bakal bisa ingat. Sebentar, paham tuh membonceng? Iya, paham. Dari awal kan ngafalnya tuh. Iya. Gitu, paham ya? Berarti kalau di FK Senin, Selasa, Rabu itu fokus ziyadah ya? Ziyadahnya berarti pada sholat subuh? Iya. Yang maghrib matasin aja ya. Kemudian Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu. Oh, libur ya?
Minggu ziyadah. Oh minggu ziyadah, oh minggu Senin Selasa Rabu. Sisanya murojaah. Murojaahnya seberapa banyak tuh? Dapatnya ziyadah. Kalau ziyadahnya dia selama seminggu itu dapatnya cuma 2 lembar, ya udah 2 lembar. Tapi nanti minggu berikutnya bonceng lagi sama minggu yang pertama itu. Iya. Ya. Nyampe sebulan. Kalau sebulan dia ternyata dapat 7 lembar, ya udah dibonceng dari awal. Oke, sekarang mungkin kalau untuk Uti Aida sendiri sebetulnya dari awal masuk pesantren tuh kan pasti punya target sendiri ya. Punya targetnya bagaimana tuh? Kan setiap santri mungkin berbeda-beda ya hafalannya. Ada yang mungkin kelas 5 itu ada yang belum selesai, ada yang memang sudah selesai. Nah, ini untuk Uti Aida dari awal targetnya seperti apa ketika masuk FK Fajrul Karim? Untuk target hafalannya bagaimana maksudnya? Sebenarnya dari awal masuk pondok pesantren itu targetnya pengen hatam kelas 3. Berhubung dipotong sama corona ya, jadi kayak terhambat sedikit. Dan karantinanya itu seminggu, 1 hari ada 8 halakoh. Kalau kalian bisa memanfaatkan 1 halakohnya itu bisa 1 lembar, berarti 8 halakoh, berarti kalian dapat 8 lembar gitu. 8 dikali 7 selama seminggu. Jadi dapatlah kayak 5,6 ya. Dapat 5 juz 6 lembar. Kalau kalian fokus dan memang kayak mikir target hafalan, jangan target hatam. Soalnya kalau target hatam itu pasti kalian mikir kayak, iya, saya harus segini nih. Kalau target hafal kan kayak alhamdulillah hari ini saya udah dapat segini gitu. Semakin kita banyak bersyukur, Allah bakal semakin memudahin kita gitu tuh. Jadi ya mungkin target hatam bisa, tapi jangan terlalu diprioritaskan. Jadi ya udah mikirnya target hafal gitu tuh. Oke, sambil nunggu yang mau bertanya, saya mau bertanya nih. Di saat pesantren ada target tadi ya yang sudah disampaikan tadi, kelas 1 juz 30 sampai juz 28, kemudian kelas 2-nya selanjutnya gitu kan. Apakah Uti Aida tuh pernah berpikir, banyak amat targetnya, aduh saya nggak bisa gitu? Pernah nggak berpikir kayak begitu? Pernah lah, apalagi kayak masih ada kelas gitu nggak sih? Kayak kita ngeluh gitu tuh, di sini di pondok banyak kegiatan banget gitu tuh. Nanti sore ini, itu ini gitu tuh. Jadi kayak gimana ya cara luangin waktu untuk hafal gitu tuh. Tapi kalau emang di dalam diri kalian udah ditanamin kayak nggak apa, ada Allah gitu tuh. Niat karena Allah, apa-apa ya udah bismillah lah gitu tuh. Nanti kan Allah bakal mudahin gitu tuh. Jadi jangan takut kayak, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bakal bisa hatam gitu tuh. Kayak besok nggak lancar deh. Tapi kalau emang kalian niat terus nanti berdoa, ya Allah mudahkanlah gitu, nanti bakal bisa. Tuh berarti husnudzon ya. Ingat nggak dalilnya? Prasangka Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita pikir nggak bisa, pasti nggak kasih bisa deh sama Allah. Ya nggak Uti Aida? Iya. Kalau kita pikir bisa, seperti yang Uti Aida sampaikan tadi, nah pasti Allah masih kemudahan karena kalian berpikirnya bisa. Tuh ya, kata Uti Aida tadi, bismillah, kita ada Allah yang membantu. Percaya sama Allah, semuanya Allah yang ngatur. Jadi nggak usah mengeluh, nggak usah berpikir nggak bisa, nggak usah, pokoknya jangan membuat kalian itu buruk ya dengan pikiran-pikiran buruk kalian. Jadinya berpikirnya harus positif, insya Allah bisa. Gitu ya. Ada lagi karena waktunya sudah sore, pas jam menunjukkan pukul 17.30 ya. Sebelum kita tutup, kita beri aplaus dulu untuk Uti Aida. Ya, alhamdulillah acara sharing kita sudah selesai.
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ukti Aida yang baru kelas 5 sudah tahfidz menjadi hafidah mudah-mudahan apa yang Ukti Aida sampaikan kepada kalian memiliki pengaruh yang luar biasa sehingga kalian bisa bersemangat kembali untuk menghafal Al-Quran karena Allah, insyaallah Allah akan membantu apa yang kita inginkan ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.